Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu salawatullahi wa salamuhu alaihi thumma amma ba'du. Jemaah sekalian rahimani wa iyyakum jami'an, walhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala awalan wa akhiran, zahiran wa batinan. Dan kembali kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa berada di majlis ilmu, majlis yang mulia yang kita memohon kepada Allah tabaraka wa taala ilmu yang bermanfaat. Demikian juga doa daripada para malaikat dan juga curahan rahmat. Dan kita masih pada pembacaan kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dan pembahasan selanjutnya adalah tentang puasa. Jadi walhamdulillah pas mungkin ya. Pembahasan selanjutnya kurang lebih sekitar 6 atau 8 kali pertemuan adalah tentang bab as-siyam, tentang bab puasa. Ya walhamdulillah, qadarullah pembahasannya kemudian tentang puasa. Faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fi siyam. Fasal pembahasan bagaimana petunjuk Rasulullah SAW di dalam hal as-siyam atau puasa. قال المؤلف رحمه الله تعالى لما كان المقصود من الصيام حبس النفس عن الشهوات. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa as-siyam itu maknanya adalah habsun nafsi 'ala syahawat, menahan diri daripada asyahawat, menahan diri daripada asyahawat. Maka as-siyam definisinya dari sudut bahasa itu adalah al-imsak. Al-imsak makna sinonimnya adalah al-habas atau menahan dari sesuatu. Wa fitamaha anil ma'lufat, dan menyapih jiwa kita daripada segala hal ikatan yang membelenggunya, daripada semua ikatan yang membelenggunya. Wa ta'dila quwwatiha syahwaniyah, dan mengalahkan kekuatan syahwaniyah. Maka para ulama membagi sisi kehidupan manusia itu ada dua sisi. Ada sisi malakiyah, ada sisi ruhaniyah yang berkenaan dengan fikiran, yang berkenaan dengan spiritual, yang berkenaan dengan keinginan seorang hamba untuk mendekatkan dirinya kepada Allah tabaraka wa taala sang pencipta. Dan ada sisi yang kedua, yakni syahwaniyah, sisi syahwat, yang itu dipengaruhi oleh aliran darah, kemudian juga daging, hal-hal yang membutuhkan pasokan daripada makanan, minuman, pemenuhan syahwat. Maka dengan puasa, kata Imam Ibnu Qayyim, fungsinya adalah habsun nafsi an syahwat, menahan diri daripada asyahwat, dan juga menyapih jiwa daripada segala hal yang membelenggunya, daripada hal-hal yang bisa membelokkannya daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW menyatakan huffatil jannatu bisyahawat. Neraka itu dipenuhi dengan hal-hal yang disenangi oleh syahwat. Wa huffatil jannatu bil makari. Surga diliputi oleh hal-hal yang tidak disenangi oleh jiwa. Dan adapun al-jannah, surga Allah Subhanahu wa taala diliputi dengan, adapun neraka Allah Subhanahu wa taala diliputi dengan syahwat. Litasta'idda li talibi ma fihi ghayatu sa'adatiha wa na'imiha, supaya manusia itu bisa mempersiapkan jiwanya untuk mendapatkan apa yang menjadi kebahagiaan dan kenikmatan abadi kelak di akhirat. Maka kenikmatan yang abadi itu akan diterima oleh jiwa manusia. Semakin dia membersihkan jiwanya, semakin dia akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qabuli ma tazku bihi mimma fihi hayatiha al-abadiyah,
dan dengan demikian dia bisa mempersiapkan jiwanya untuk menerima kehidupan yang lebih abadi kelak. Adapun fisik manusia maka akan sakit, kemudian berujung pada kematian, kemudian kemusnahan. Adapun jiwa manusia dengan izin Allah Subhanahu wa taala dijadikan dengan sifat keabadian. Maka fungsi puasa salah satunya adalah menekankan bahwa fungsi kehidupan manusia bukan hanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisik kita, kebutuhan-kebutuhan fisik kita, tapi ada sisi yang lebih penting daripada hidup kita, yaitu tentang roh kita, jiwa kita dan hati kita. Wa yaksiul ju'a wadh-dhama'a min hiddatiha wa sawritiha, dan demikian juga membiasakan rasa lapar dan juga haus. Wa yudzakiruha bihalil aqbadil jayati minal masakin, dan pada satu sisi yang lain menjadikan seseorang muslim itu mengingat tentang kepayahan, penderitaan, rasa lapar yang dirasakan oleh orang miskin. Maka dengan puasa itu empati lebih terasa. Demikian juga kepedulian kepada kaum muslimin yang lain, manusia yang lain yang tidak seberuntung kita. Wa dhayyiku majari asyaitani minal 'abdi bitadyiki majari ta'ami wasyarab. Demikian juga fungsi puasa yang lain, hikmahnya kata Imam Ibnu Qayyim, itu akan menyempitkan tempat yang menjadi saluran daripada syaitan untuk masuk ke dalam hamba, di mana Rasulullah SAW menyatakan inna syaitana yajri fi bani adama majrad dam, sesungguhnya syaitan itu masuk ke tubuh manusia lewat saluran darah manusia. Maka ketika manusia menahan daripada makan, menahan daripada minum, demikian juga melemahkan anggota fisiknya tanpa suplai gizi ke dalam badannya, maka yang demikian adalah melemahkan godaan syaitan, melemahkan godaan syaitan, dan dia lebih ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bagaimana iblis dan bala tentaranya, iblis yang telah bersumpah akan menggoda Bani Adam sampai hari kiamat dengan usia, kita bisa bayangkan berapa lama usia iblis dari sejak diciptakan. Ya, ribuan, ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan tahun. Demikian juga bala tentaranya dari kalangan jin, di mana usia jin ada yang ratusan bahkan ribuan tahun. Mereka sangat bersemangat untuk menyesatkan manusia. Mereka mempunyai tipu daya yang sangat luar biasa. Mereka mempunyai pengalaman dan rekam jejak yang lengkap untuk menggoda manusia, baik dari kalangan para nabi, kecuali bahwa para nabi itu maksum, dijaga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga orang-orang saleh daripada sebelum kita di sepanjang zaman, itu semuanya menjadi jejak rekam dan strategi yang sangat lengkap bagi iblis dan juga bala tentaranya dari kalangan syaitan untuk menggoda manusia. Maka tentu saja puasa adalah salah satu cara yang efektif untuk melemahkan godaan daripada syaitan. Dan seseorang yang puasa, dia mempunyai kesadaran yang lebih tinggi, dia mempunyai kontrol psikologi yang lebih kuat, sehingga rasionalitas dia dan juga pertimbangan spiritual ketika akan melakukan sesuatu itu lebih kuat. Naam. Wa yusakkinu kulla adwin minha wa kulla quwwatin an jimahihi wa yaltajim bilijami. Maka dengan puasa seseorang bisa betul-betul memastikan bahwa anggota badan dia gerakkan, dia aktivitaskan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa lijamul muttaqina wa junnatul muharibina. Maka puasa itu adalah tali kekang bagi orang muttaqin untuk mengekang nafsunya. Dan juga bisa diumpamakan, kata Imam Ibnu Qayyim, adalah perisai bagi seseorang yang sedang berperang di medan perang.
wa riyadatil abrari wal muqarrabin, dan puasa itu adalah olah fisik dan olah batin bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa ini banyak keutamaan, kata Imam Ibn Qayyim sebagaimana yang beliau sebutkan, wa huwa lirabbil alamin min baini sa'iril a'mali, dan puasa mempunyai keistimewaan yang sangat luar biasa dibandingkan semua amalan. Fa inna sha'ima la yaf'alu syai'an wa inna ma yatruku syahwatah. Kalau kita lihat, kata Imam Ibnu Qayyim, bahwa ibadah puasa itu bukanlah ibadah aktif melakukan sesuatu. Ya, kalau ibadah yang lain kita lihat misalkan haji, umrah, jihad, kemudian sedekah, kemudian salat, atau talibul ilm yang saat ini kita lakukan, itu adalah puasa aktif, menuntut kita aktif melakukan sesuatu. Adapun ibadah puasa ini adalah ibadah pasif, cukup tidak makan, cukup tidak minum, kemudian menahan semua anggota badan daripada hal-hal yang sifatnya membatalkan puasa kita, maka kita sudah sah dalam ibadah puasa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma yatruku syahwatahu wa ta'amuhu wa syarabahu min ajli ma'budih. Cukup hanya meninggalkan syahwatnya, makanannya, minuman, hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang paling berat bagi seorang manusia, meninggalkan makanan, minuman, kemudian syahwatnya, demikian juga berhubungan dengan istrinya, walaupun semuanya itu adalah halal, dia semua tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah latihan yang sangat luar biasa. Sebab seseorang itu terkadang mengetahui kebaikan, ya, dia knowing, dia tahu, tetapi dia tidak mencintai, tidak menyenangi. Dia tidak loving terhadap kebaikan tersebut. Kemudian tingkatan selanjutnya adalah dia senantiasa melakukan. Tidak setiap orang yang tahu kemudian melakukan, doing, melakukan sesuatu. Dan yang lebih berat daripada itu adalah membiasakan. Seseorang terbiasa dengan kebaikan, dan ternyata puasa, kata Imam Ibnu Qayyim, itu mempunyai rahasia dan hikmah yang sangat luar biasa supaya seseorang terbiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa tarkum mahbubatin nafsi wa maldzuzatiha itharan li mahabbatillahi wa mardhatih. Puasa adalah meninggalkan segala sesuatu yang jiwa condong kepadanya, ya, karena Allah Subhanahu wa taala, dari berbagai macam kelezatan dan hal yang disenangi oleh hawa nafsu, dan ini yang sangat berat. Maka Imam Ibnu Qayyim mengumpamakan, ya, seorang muslim ketika awal membiasakan puasa itu bagaikan seorang ibu ketika tahapan menyapih balita yang sedang minum ASI itu, Pak. Itu kan luar biasa. Iya, nafsunya berontak, nafsunya protes, nafsunya tidak senang. Demikian juga bayi kalau kita lihat ketika disapih. Itu kan dia, ya, tentu saja, ya, protes kepada ibunya, menangis, kemudian mungkin juga sakit dan lain semisalnya. Demikianlah keadaan jiwa ketika kita paksa untuk puasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa sirrun bainal 'abdi wa bainallahi la yattali'u 'alaihi siwa. Dan puasa ini adalah rahasia antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa ini adalah latihan untuk ikhlas. Latihan untuk ikhlas. Dan sebagaimana kita ketahui, satu ibadah akan mengundang kebaikan yang lain. Satu kebaikan akan mengundang kebaikan-kebaikan yang lainnya, dan tidak ada satu ibadah yang mengundang begitu banyak rentetan kebaikan daripada puasa yang dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada satu ibadah yang kemudian memotivasi seorang muslim untuk sekalian melakukan ibadah yang lainnya melebihi daripada ibadah puasa. Qad yattali'una minhu ala tarkihi al-mufattirati adh-dhahirah, wa amma kaunuhu tarka ta'amihi wa syarabihi wa syahwatihi min ajli ma'budihi fa amrun la yattali'u alaihi bashar.
Nah, puasa itu ada dua sisi. Ketika kita melakukan pembatal yang lazimnya di dalam fikih, makan, minum, berhubungan, itu sejatinya juga rahasia. Walaupun ada kemungkinan diketahui, tetapi bukan itu esensinya, kata Imam Ibnu Qayyim. Sebab esensi puasa adalah ketika seseorang meninggalkan semua hal yang bisa mengurangi daripada hakikat puasa tersebut. Maka ini tentu saja betul-betul rahasia antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tumbuhlah apa yang disebut dengan muraqabatullah, yakni betul-betul merasakan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal siyami ta'thirun ajibun fi hifdzil jawarihi adh-dhahirati wal quwa al-batinah. Dan puasa sesungguhnya walaupun secara zahir, kata Imam Ibnu Qayyim, itu melemahkan. Kita kan kalau puasa itu lemas, ya kan? Kehausan, kelaparan, mungkin saja tidak semangat, ngantuk dan semacamnya. Akan tetapi kata Imam Ibnu Qayyim, wal siyami ta'thirun ajibun, pada ibadah puasa ada efek yang sangat menakjubkan. Fi hifdzil jawarihi adh-dhahirah, untuk menjaga kesehatan anggota badan, wal quwa al-batinah, dan juga kekuatan batin manusia. Ya, maka kita lihat banyak penelitian pada puasa, di mana misalkan penelitian salah seorang profesor Jepang tentang autopagi misalkan, di mana sel itu ya makin sehat, kemudian juga memakan sel yang mati ketika seseorang puasa ya 13 sampai 16 jam misalkan, atau hal-hal yang lainnya. Banyak penelitian tentang puasa dan hikmah. Secara fisik seakan-akan melemahkan, tapi ternyata puasa itu menguatkan dan menyehatkan. Naam. Wal quwa al batinah, dan demikian juga kekuatan batin. Wa himyatiha anit takhlitil jalibi laha al mawaddal fasidatil lati idza stawlat alaiha afsadatha. Dan juga puasa dengan izin Allah bisa menjaga manusia dari bertumpuknya berbagai macam komponen zat makanan yang jikalau itu bertumpuk dan mengendap di tubuh manusia, itu akan merusak kesehatannya. Jadi terapi yang paling bagus ya tentu saja adalah puasa ya terhadap tumpukan yang tidak semestinya ada di tubuh manusia. Naam. Wastifragil mawaddil radiati almani'ati laha min sihhatiha, dan juga mengosongkan serta menghabiskan dan membersihkan zat-zat yang negatif yang dimakan oleh manusia, yang itu memudaratkan kesehatannya, Ya, tentu saja yang kita makan, apalagi di zaman saat ini, itu banyak hal yang sifatnya negatif dan itu bertumpuk setiap hari. Ya. Dan dengan puasa, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, hal yang demikian dibersihkan. Tentu saja kalau puasanya sesuai dengan ketentuan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang nanti akan kita jelaskan. Wasaumu yahfadhu 'alal qalbi wal jawarihi sihhataha, maka puasa pada sisi yang lain itu berfungsi menjadikan tubuh manusia sehat. Demikian juga psikologi dan hati manusia menjadi sehat. Ini salah satu hikmah puasa. Walaupun ada hadis Rasulullah SAW yang kemudian dikatakan oleh para ulama itu adalah hadis yang dhaif, sumu tasihu, puasalah kalian maka kalian akan sehat. Ya, hadis tersebut adalah hadis yang dhaif, tetapi secara makna, dan ini disaksikan serta diakui oleh dunia medis bahwa puasa itu menyehatkan. Nah, bahwa min akbaril auni ala taqwa, dan puasalah satu-satunya faktor yang sangat mendukung supaya seorang muslim bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, takwa itu kan esensinya ada 3. Yang pertama adalah al-ikhlas.
Kemudian yang kedua adalah al-ilmu, dan yang ketiga adalah al-istiqamah. Al-ikhlas, al-ilmu, al-istiqamah. Seseorang tidaklah dikatakan bertakwa kecuali dia ikhlas kepada Allah, kemudian amalannya berdasarkan ilmu, kemudian itu dilakukan dengan istiqamah. Maka semua yang demikian bisa terwujud takwa dia ketika dia senantiasa melazimkan takwa. Sebagaimana ini kata Imam Ibnu Qayyim dijadikan tujuan di dalam suratul Baqarah ketika Allah Ta'ala menyatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah tujuan daripada at-taqwa. Maka di dalam Islam sebetulnya konsepnya sudah sangat jelas. Tidak perlu misalkan revolusi yang lain-lain, entah revolusi apa namanya, revolusi mental atau revolusi apapun itu namanya. Di dalam Islam sebetulnya telah jelas konsepnya, salah satunya adalah dengan puasa. Itu kalau dilakukan dengan sesuai dengan tuntunan, kemudian sungguh-sungguh, maka itu sudah cukup merevolusi semua karakteristik dan mental manusia. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam as-shaumu junnatun, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa puasa itu adalah perisai. Maksudnya adalah perisai daripada nafsu. Ya, sebab manusia itu mempunyai nafsu. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya manusia itu mempunyai nafsu yang mendorong dia untuk melakukan kejelekan. Dan setiap jiwa manusia mempunyai sisi yang jelek. Karena itulah Rasulullah SAW sebagaimana kita ketahui itu senantiasa berlindung kepada Allah. Sebagaimana dalam hadis riwayat Aisyah, Rasulullah SAW mengajarkan supaya berlindung daripada amalan yang jelek. Demikian juga hadis tentang wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Maka puasa ini adalah benteng bagi seorang muslim untuk mengendalikan nafsu dia, dan juga benteng dan juga perisai bagi seorang muslim untuk menahan kemurkaan Allah. Maka para ulama ada yang mendefinisikan takwa itu antaj'ala bainaka wa bainallahi junnatan wa wiqayatan. Engkau menjadikan antara diri engkau kemudian dengan kemurkaan Allah itu ada perisai yang menahannya, dan itu adalah taqwa. Wa amara man ishtaddat bihi syahwatun nikahi wa la qudrata lahu alaihi bisiyam. Karena itulah Rasulullah SAW menasihati dalam hadis tentang nikah. Rasulullah SAW menyatakan ya masyarakat syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ata falyatajawwaz. Jikalau seorang di antara kalian wahai para pemuda sudah merasakan dorongan syahwat, falyatajawwaz, itu menuntut cepat, segera, hendaklah dia cepat-cepat menikah. Fa innahu lahu wija', sebab menikah itu akan meredam syahwat. Faman lam yastati', bagi para pemuda yang enggak bisa menikah, fa alaihi bis-shaum, maka hendaklah dia memperbanyak puasa. Fa innahu lahu wija', maka puasa itu akan menjadi benteng bagi dia yang menahan hawa nafsunya. Jadi di dalam Islam nikah itu termasuk satu hal yang dipercepat, kemudian juga dimudahkan. Kalau di negara lain itu sampai ada yayasan khusus memudahkan para jomblo untuk menikah. Disiapkan maharnya, kemudian disiapkan pestanya secara sederhana, sehingga menikah ini menjadi syiar. Kalau nikah menjadi syiar, maka zina juga akan menjadi sedikit. Tapi kalau nikah dipersulit, maka zina juga merajalela. Dan Rasulullah SAW memotivasi kaum muslimin, para pemuda, untuk cepat menikah. Terutama laki-laki. Kita tahu Amr bin As, sebagaimana telah kita sebutkan, itu menikah pada usia berapa, jamaah? 12 tahun.
Generasi muda kaum muslimin saat ini berapa menikah? Usianya 25, 27, 29, 35, ya kan? Ada juga yang 40, nah, seperti itu. Maka di dalam Islam ya disegerakan ketika telah balik, kemudian mampu mencari nafkah, ada tanggung jawab, maka itu dimotivasi cepat menikah. Wa amma man ishtaddat bihi syahwatun nikah wala qudrata lahu alaihi bisiyam. Adapun para jomblo yang tidak sanggup menikah karena mungkin ada keterbatasan dari sudut keuangan atau lain semacamnya, maka sunnahnya adalah memperbanyak puasa sunnah. Nafsu itu akan menjadi lemah dengan puasa. Nafsu akan menjadi lemah dengan puasa. Puasa Senin dan Kamis. Ya, bagi para jomblo yang mau nikah tapi nggak bisa misalkan, masih juga syahwatnya sulit, maka ditambah menjadi puasa Nabi Daud. Ya, seperti itu. Wal maqsudu anna masalihas shaumi lamma kanat mashhudatan bil uquli salimati wal fitaril mustaqimati syarahu Allahu li ibadihi rahmatan lahum. Maka begitu banyak, kata Imam Ibnu Qayyim, hikmah yang terkandung di dalam puasa yang kita sulit untuk menjelaskannya secara detil dengan pembatasan. Sangat banyak hikmahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya dan rahmatnya, dan ini menunjukkan ajaran Islam yang sangat luar biasa, Allah Ta'ala mensyariatkan puasa bagi para hambanya sebagai bentuk rahmat dan kebaikan kepada kaum muslimin dan juga penjagaan kepada mereka. Maka puasa ini kalau dilaksanakan, Masya Allah, luar biasa keutamaannya dan efek positifnya secara pribadi, masyarakat, bahkan juga negara. Wa kana hadyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihi akmala hadyin. Dan adalah petunjuk Rasulullah SAW dalam masalah puasa itu betul-betul petunjuk yang sempurna. Wa a'zamahu tahsilan lil maqsudi wa ashalahu 'alan nufus. Petunjuk Rasulullah SAW tentang ibadah, wabil khusus puasa, petunjuk beliau adalah petunjuk yang paling sempurna dan juga paling memberikan efek yang diinginkan, dan demikian juga paling mudah atas jiwa. Maka petunjuk Rasulullah SAW dalam puasa misalkan itu kan luar biasa. Dimulai dengan sahur dulu, ya, walaupun hanya seteguk air putih atau beberapa biji korma. Kemudian juga ya, Rasulullah SAW mengingatkan bahwa puasa bukan hanya menahan daripada lapar dan dahaga, tetapi menahan semua anggota badan daripada maksiat. Demikian juga nanti kita akan kembali ulang jelaskan tentang bagaimana puasa Rasulullah SAW itu semuanya jikalau dilakukan maka akan memberikan efek yang luar biasa, di samping juga keringanan atas jiwa. Walamma kana fatmun nufusi an ma'lufatiha wa syahawatiha min asyaqqil umuri wa as'abiha 'alaiha ukhira farduhu ila wasdil islami ba'dal hijrah. Kita lihat dari sudut histori sejarahnya puasa ini. Puasa itu diwajibkan sesudah Rasulullah SAW hijrah. Jadi pada tahun kedua Hijriyah. Kenapa? Sebab tadi puasa bagaikan menyapih seorang bayi. Puasa itu adalah menyapih hawa nafsu, dan itu terasa berat bagi kaum muslimin. Maka di Mekah nggak ada syariat puasa. Kemudian puasa hanya disyariatkan ketika kaum muslimin telah hijrah ke Madinah, itu pun juga dengan tahapan-tahapan yang dijelaskan oleh para ulama. Nah, maka kita lihat puasa ini ya diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah, saat ketika kaum muslimin telah kokoh keimanannya di Madinah. Saat ketika kaum muslimin telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ibadah salat juga telah diwajibkan, demikian juga ibadah-ibadah yang lainnya, baru kemudian pada tahun kedua Hijriyah puasa ini diwajibkan. Kenapa? Sebab berat atas jiwa. Fatufi Rasulullah SAW qad shama tis'a Ramadhanat. Rasulullah SAW di usia beliau puasa selama 9 kali Ramadan.
Beliau puasa selama 9 kali Ramadan. Dan awalnya karena ini berat atas jiwa, maka pilihan. Jadi awal dulu puasa itu pilihan. Yang pertama ya ada pilihan, apakah puasa ataukah memberi makan satu hari ya 10 orang ya setiap hari, kulla yaumin miskinan, memberi makan seorang miskin. Sebagian yang lain menyebutkan bahwa awalnya puasa ya menjadi pilihan. Barang siapa yang puasa maka dia boleh puasa, barang siapa yang tidak maka dia memberi makan orang miskin. Wa ju'ilal it'ami lisyaikhil kabiri wal mar'ati idza lam yutiqa as-siyam. Dan juga bagi orang yang telah lanjut usia memberi makan. Demikian juga wanita yang dia tidak sanggup karena hamil dan menyusui. Demikian juga orang yang sakit dan juga musafir. Dia boleh untuk berbuka dan mengqadhanya. Wal mudya idza khafata ala anfusiha kadzalik. Wa kana li shaumi radbun thalath. Ya, jadi puasa itu mempunyai tahapan di dalam al-Islam. Mempunyai tahapan di dalam Islam pada tahun kedua Hijriah dengan pilihan tadi sebagaimana yang kita sebutkan, puasa atau memberi makan orang miskin. Ya, selanjutnya faslun, pasal selanjutnya kita langsung pada pembahasan selanjutnya. Wa kana min hadihi fi syahri Ramadhan al-iktsaru min anwa'il ibadat. Ini kita sudah berada pada bulan apa saat ini? Jumadil Tsani kalau enggak salah ya. Tanggal berapa? Tanggal 18, berarti kurang lebih sekitar ya 2 bulanan lagi ya. 2 bulanan lebih kita akan memasuki bulan Ramadan. Wa kana min hadi sallallahu alaihi wasallam fi syahr Ramadan al-iktsaru min anwa'il ibadat. Maka Rasulullah SAW ketika bulan Ramadan itu beliau memperbanyak semua jenis ibadah, dan tentu saja persiapannya dari saat ini, dari saat sebelum masuk bulan Ramadan. Wa kana Jibrilu yudarisuhul Qur'ana fi Ramadan, dan Jibril datang kata Imam Ibnu Qayyim ya mudarasatul Quran, murajaah, mengulang hafalan dengan Rasulullah SAW di bulan Ramadan. Wa kana idza laqiyahu Jibrilu ajwada bil khairi min ar-rihil mursalah, dan Jibril ya ketika datang kepada Rasulullah SAW kemudian murajaah hafalan Al-Quran, maka Rasulullah SAW di bulan Ramadan menjadi orang yang paling dermawan. Wa yukthiru fihi minas sadaqati wal ihsan wa tilawatil Qur'ani was salati wa dzikri wal i'tikaf. Maka beliau memperbanyak ibadah, sedekah, tilawatul Qur'an, salat, zikir, dan semua ibadah yang lainnya. Jadi luar biasa di bulan Ramadan ini kita harus betul-betul maksimal, dan itu tidak bisa kita lakukan kecuali pemanasannya mulai saat ini. Ya, kita biasakan sehingga kita sudah siap. Ya, kalau dalam ilmu psikologi itu kan ada sifatnya pembiasaan butuh 21 hari, dan bisa menjadi satu karakteristik, menjadi habit itu ketika 90 hari. Maka dari sekarang kita paksa jiwa kita, perbanyak puasa sunnah, kemudian salat malam, sedekah, baca Al-Quran, dan puncaknya nanti saat Ramadan. Wa kana yakhussu Ramadhana min al-ibadati bima la yakhussu bihi ghairahu min asy-syuhuri hatta innahu kana liyuwasila fihi ahyanan. Dan adalah Rasulullah SAW saking semangatnya, khusus beliau melakukan ibadah-ibadah yang tidak pernah dilakukan sebelumnya, sampai-sampai beliau menyambung antara satu puasa dengan puasa yang lain untuk memaksimalkan, dan ini tidak boleh bagi umat Islam. Jadi Rasulullah SAW melarang kaum muslimin untuk melakukan wisol. Wisol itu adalah seseorang puasa kemudian tidak berbuka, kemudian lanjut lagi pada hari yang berikutnya. Maka Rasulullah SAW menyatakan, janganlah kalian melakukan wisol atau puasa yang disambung, yang demikian diharamkan.
Tapi para sahabat kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, Anda melakukan wisal?" Kata Rasulullah SAW, "Keadaanku bukan seperti kalian. Aku diberi makan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan minum. Saking beliau memaksimalkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menjadi iskal di kalangan para ulama. Apakah yang dimaksud dengan wisal yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Dan di dalam kajian hadis Rasulullah SAW ada hadis yang disebut dengan fi'li, ada hadis yang disebut dengan qauli. Dan yang menjadi patokan bagi kaum muslimin itu adalah al-qauli, baru kemudian al-fi'li. Contoh misalkan Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin ya untuk tidak boleh melakukan wisal qauli, tapi beliau secara fi'li melakukan wisal. Mana yang dijadikan patokan? Qauli, perkataan beliau. Ya, demikian. Nah, wisal yang dimaksud kemudian para ulama berbeda penjelasan. Sebagian menyatakan wisalnya Rasulullah SAW adalah beliau mengakhirkan buka puasa sampai malam. Sebagian yang lain menyatakan betul-betul tidak buka puasa dan tidak sahur disambung dengan yang lainnya. Kemudian para ulama juga berbeda pendapat apakah yang dimaksud ketika Rasulullah SAW menyatakan aku diberi makan dan minum oleh Allah sehingga aku bisa wisal. Pendapat yang pertama, annahu ta'amun wa syarabun hissiyyun lil fami, qalu wa hadha haqiqatul lafzi. Pendapat yang pertama, betul bahwa secara fisik Rasulullah SAW memang diberikan makan dan minum oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau tidak merasa lemas, tidak merasa kelaparan dan tidak merasa kehausan. Karena itu biasa bagi Nabi kalau puasa disambung dengan puasa hari berikutnya. Adapun pendapat yang kedua, maksud hadis Rasulullah SAW beliau diberikan makan dan minum adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memenuhi hati Rasulullah SAW dengan ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kecintaan kepada Allah, kemudian manisnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang tidak bisa dicapai oleh manusia biasa. Yang demikian menjadikan jiwa Rasulullah SAW menjadi sangat kuat sehingga keinginan makan dan minum itu juga menjadi sangat lemah. Makan dan minum menjadi sangat lemah. Ini pendapat yang kedua, majazi, bahwa yang dimaksud adalah Rasulullah SAW dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau tidak terlalu butuh makan dan minum. Wa man lahu adna tajribatin wa dzauqin ya'lamu tisna al-jismi bi ghidha'il qalbi wa ruhi an katsa'in minal ghidha'il hayawani. Barang siapa yang bisa melihat, kata beliau, dan menganalisa, maka dia mengetahui bahwa sesungguhnya jiwa manusia itu lebih butuh terhadap hal-hal yang sifatnya menguatkan jiwa daripada hal-hal yang menguatkan badan. Maka contohnya misalkan ada orang yang sehat badannya tapi lemas ketika ke masjid. Ada orang yang sakit, lemas, lemah fisiknya tapi bisa ke masjid. Menunjukkan, kata Imam Ibnu Qayyim, bahwa yang penting itu adalah mentalnya, psikologinya, keinginan dia untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang yang dia beriman kepada Allah, cinta kepada Allah, dia merasakan manisnya ibadah kepada Allah, tentu saja dia akan semangat walaupun dia tidak sedang makan dan minum, tidak sedang makan dan minum. Dan ini adalah sisi yang sangat penting, kata beliau rahimahullahu taala. Maka ini pembukaan daripada beliau tentang bab puasa, motivasi dan hikmah-hikmah, dan ini babnya lumayan panjang. Nanti mungkin kita kurang lebih sekitar 6 kali pertemuan sampai menjelang Ramadan insyaallah. Dengan demikian maka hikmah puasa menjadi motivasi bagi setiap muslim bahwa dalam puasa itu begitu banyak hikmah,
Di antara yang beliau sebutkan tadi bahwa puasa itu akan menyapih nafsu, puasa juga akan menyempitkan aliran daripada syaitan. Kemudian puasa juga melatih empati, kemudian puasa juga menyehatkan, ya, dan banyak hikmah yang lainnya yang beliau sebutkan. Dan beruntunglah kaum muslimin, ya, ketika mereka mendapatkan hidayah melakukan syariat Islam sebagaimana yang kita ketahui. Kalau di luar Islam itu ada yang mereka puasa tapi niatnya bukan niat untuk mendapatkan pahala, niatnya untuk kesehatan misalkan, untuk melakukan diet misalkan, atau yang lain semacamnya. Na'am, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan, silakan. Iya. Silakan jamaah tentang puasa ini. Ya, silakan Pak. Iya. Jadi puasa itu sebagian orang kan mungkin salah paham. Iya, seakan-akan bahwa puasa itu hanya memindahkan jam makan. Jam makan biasanya jam berapa? Katakanlah sarapan jam 8. Kemudian makan berikutnya jam 12 atau jam 1, kemudian makan lagi jam sekian. Sebagian orang yang sudah paham kesehatan misalkan menjaga makan harus ada jarak minimal 8 jam, sehingga dia makan katakanlah sarapannya jam 10. Sebetulnya setiap tubuh manusia itu butuh puasa, ya kan? Butuh puasa. Contoh misalkan kalau makan malam, sebetulnya nggak ada makan malam. Yang lebih bagus konon katanya makan sebelum jam 7 katakanlah, atau jam 5, jam 6 bagus. Kemudian selanjutnya yang ideal sebetulnya minimal 13 sampai 15 jam. Berarti sarapannya jam berapa itu ya? Ya katakanlah jam 9, jam 10. Ya, itu kan sebetulnya sudah puasa, ya kan? Kemudian makan lagi petang. Dan Rasulullah SAW makan besarnya memang 2 kali. Kalau kita berapa kali jemaah? Sarapan, siang, kemudian malam, ya kan? Gitu. Nah, bagi orang yang usianya 40-50 tahun ke atas, itu kan memang ya makan juga nggak terlalu banyak lagi. Ya, intinya memang puasa itu bukan hanya memindahkan jam makan, tetapi lebih penting daripada itu adalah penghayatan. Maka jikalau seseorang merasa tidak ada perubahan di luar bulan Ramadan, dia juga sudah biasa puasa, kemudian bulan Ramadan dia puasa, dia merasa nggak ada yang berbeda, ya itu adalah satu kebaikan sebetulnya. Tapi jangan sampai seseorang men-setting supaya puasanya nggak lemas, sahurnya yang banyak, kemudian bukannya yang banyak, sehingga dia merasa wah nggak ada perbedaan, nafsu dia tidak menjadi lemah. Tujuan puasa tadi apa? Melemahkan hawa nafsu. Kalau misalkan makan 3 kali, katakanlah sarapan 1 piring, siangnya 1 piring lagi, malamnya 1 piring lagi, diubah pas sahurnya 1 piring setengah, bukanya 1 piring setengah, memang sah, tetapi tujuan puasa itu tidak tercapai. Jadi puasa itu tujuannya adalah untuk melemahkan hawa nafsu. Ketika kuantitas makanan yang dimasukkan tidak ada perbedaan, sebetulnya secara zahir kita katakan nafsunya tidak menjadi lemah, nggak Pak? Kalau makannya di bulan Ramadan sama seperti makan di luar bulan Ramadan, itu nafsunya menjadi lemah nggak? Enggak, sebetulnya kan begitu. Berarti kan harusnya, nah ini juga tantangan bagi kita. Berarti kan sedikit yang dimakan, sedikit pengeluaran. Ini yang sulit memang. Harusnya bulan Ramadan itu saat untuk berhemat, sebab makannya juga sedikit. Tetapi ini berat betul, ya kan? Justru Ramadan itu
pengeluaran bisa 2-3 kali lipat. Ya, semuanya dimakan dan dibeli. Nah, ini kan menjadi kritik juga bagi saya, bagi kita semua. Harusnya memang yang dimakan lebih sedikit di bulan Ramadan. Ya, defisit kalori kalau istilah orang saat ini ya. Harusnya kan begitu di bulan Ramadan itu. Sehingga hawa nafsu menjadi lemah. Walaupun kuantitas gizi tetap dipertahankan, tapi kuantitasnya yang dikitin. Sehingga ketika puasa itu terasa lemas, terasa lapar dan semacamnya. Walaupun tetap harusnya aktivitas mencari nafkah itu tetap berjalan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tetapi di luar itu, ini di luar tentang pembahasan sah atau tidak sah. Tetapi menjadi kritikan bagi kaum muslimin ketika konsumsi itu membengkak di bulan Ramadan. Ya, demikian juga pengeluaran membengkak di bulan Ramadan. Ini ada kaitannya tegak lurus dengan tujuan puasa. Tujuan puasa tadi kan untuk menyapih apa tadi? Hawa nafsu. Ya, hawa nafsu. Ya, silakan ada yang lain. Ya, memang tujuan ini kadang-kadang tidak tercapai. Tujuan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim tadi, menguatkan sisi malakiyah, sisi spiritual dan rohani kita, melemahkan sisi syahwaniyah, sisi fisik kita, daging kita, kemudian juga menyapi hawa nafsu, kemudian menjadikan kita timbul empati, gitu ya, dan yang semacamnya. Ya, silahkan ada yang lain. Ya, silahkan. Iya. Iya, apakah boleh ketika seseorang sahur ketika telah azan? Ketika azannya sesuai waktu maka tentu saja tidak boleh, kan begitu ya. Ketika azannya telah sesuai waktu maka tentu saja tidak boleh, dan itu kehati-hatian. Itu kehati-hatian, walaupun memang ada sebagian yang meringankan di tahap-tahap awal azan, ya, dia sudah ada di tangan, kemudian dia langsung selesaikan tanpa menambah, atau ketika dia besar kemungkinan bahwa ini azannya kecepatan, itu masih ada kesempatan bagi dia untuk makan sahur. Tapi kalau dia yakin ini waktunya telah tepat, kemudian azan juga telah berlangsung, maka qadarullah demikian. Qadarullah demikian. Kalau puasa sunnah masih ringan. Kalau puasa wajib maka ya dia harus tahan, memang demikian. Nah, itu kan pembahasannya tentang azan di Indonesia, apakah telah tepat ataukah ada kecepatan sedikit. Ya, seperti itu. Silahkan ada yang lain. Iya. Jadi untuk sahur maka Rasulullah SAW menyatakan sesungguhnya azan itu ada dua, ada Abdullah bin Umi Maktum dan Bilal bin Rabah. Maka ketika azan yang kedua tahanlah, ya, jangan kalian makan dan minum. Anas bin Malik menyebutkan bahwa batas sahurnya Rasulullah SAW dengan azan itu adalah sekitar kurang lebih bacaan 50 ayat. Sebagian ulama menyebutkan bahwa yang demikian bukan azan tetapi adalah iqamah, dan Rasulullah SAW juga menyatakan bahwa sahur yang paling utama itu adalah sahur yang diakhirkan dekat daripada azan, dan buka puasa yang utama adalah buka puasa yang dipercepat tetapi sampai waktunya, maksudnya sampai waktunya. Ya, ada lagi mungkin yang lain?
Ya, nanti kita lanjutkan insyaallah tentang pembahasan puasa ini sambil ngulang-ulang. Ya, kita ngulang-ulang, dan Al-Imam Ibnu Qayyim membahasnya bukan dari sudut fikih, tetapi beliau membahas dari sudut hal yang lebih luas, dari sudut hikmah, dari sudut tentang apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, sehingga pembahasannya insyaallah lebih luas di dalam kitab Zadul Ma'ad ini. Nah, ini sebetulnya sudah kita hafal, tapi kita ulang-ulang dengan perspektif daripada kitab Zadul Ma'ad Al-Imam Ibnu Qayyim. Baik, sampai di sini mungkin jamaah kajian kita, semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita dalam keadaan sehat walafiat sampai ke bulan Ramadan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.